Halo, shalom. Saudara semua diberkati Tuhan. Penuh sukacita. Berikan tepuk tangan yang panjang sekali lagi buat Tuhan, saudara ya. Iya, puji Tuhan ya. Hari ini saya telah janji kepada jemaat dari tadi pagi sampai nanti malam. Kita bicara tentang double porsi waktu Tuhan menyertai kita ya. Dalam penyertaan Tuhan itu ada double porsi yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan keistimewaan demi keistimewaan Tuhan sediakan buat kita. Ya, tadi pagi kita melihat waktu bangsa Israel keluar dari tanah pembuangan dari tanah Babylon menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka adalah orang-orang yang terus-menerus hidup dalam sebuah sebuah tanda tanya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Pada waktu mereka dijajah oleh orang Babil, semua dibawa ke tanah Babilonia dalam pemerintahan Nebukadnezar. Yeremia berkata 70 tahun saja mereka ada di sana. Lalu Tuhan akan mengembalikan mereka kembali ke tanah perjanjian. Ya, setelah 70 tahun mereka ada dalam pembuangan, dalam pendisiplinan Tuhan, 70 tahun. Mereka itu atas pertolongan Tuhan mulai diangkat, ada beberapa yang menjadi penasihat-penasihat raja, menjadi pegawai negeri yang ada di negeri orang. Lalu Tuhan punya rencana 70 tahun mereka harus pulang, tepat pada waktunya mereka pulang, Tuhan menggerakkan hati Raja Kores yang pertama untuk mengumumkan kepada orang Israel, boleh pulang, kamu merdeka sudah, bebas ya, kamu boleh pulang ke negeri mereka. Lalu Israel merasa enggan untuk pulang. Kenapa? Mereka berpikir, ndaklah daripada kita pulang ke Yerusalem, negara yang belum tentu keberadaannya, karena sudah 70 tahun mereka tinggal di tanah asing. Mungkin yang tua-tua sudah meninggal, yang lama-lama sampai umur 70 tahun. Waktu berangkat masih bayi, sekarang pulang umur 70. Ya pasti mereka cuma dengar ya berita. Nah mereka berkata, pulang apa enggak? Pulang apa enggak? Yang lain berkata, ayolah pulanglah. Ini rencana Tuhan. Yang lain berkata, enggak usahlah. Untuk apa kita pulang? Toh Yerusalem tinggal puing-puing. Kotanya enggak ada lagi. Bait suci sudah tidak ada lagi. Pada waktu mereka mau pulang, nenek moyangnya mereka yang tinggal di daerah Babil selalu cerita, Tuhan menolong kita, Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita. Ceritanya apa? Yang paling terkenal adalah cerita waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Ya, mereka dilihatnya. Lalu setelah dengar cerita itu, orang Israel menjadi enggan untuk pulang. Ya, makanya hati-hati Bapak Ibu kalau cerita kepada anak-anak, hati-hati. Ya. Bolak-balik diceritani, orang-orang itu menceritakan kepada anak cucunya. Apa ceritanya? Kami sengsara ada di Mesir. Waktu kami pulang ke tanah perjanjian, kami ini harus lewat 10 tulah. Habis itu Tuhan menolong, nyebranglah Laut Merah sampai ke Mara. Tidak ada air, airnya pahit, lalu jadi manis. Pindah lagi kita ke Elim. Sampai Elim ada cuma sumber air, ada 70 kurma. Tak lama kemudian disuruh pindah lagi ke Rafidim. Perang lagi, lalu masuk padang gurun Sin. Di sana ada dipagut ular, makan tidak cukup, tunggu mana dan sebagainya. Jadi anak-anak Israel diceritain itu hatinya menjadi kecil dan dia berkata, wis gak usah pulang pak, wis ngekini ae wis lah, gak usah mulai. Ya bagaimana? Kalau dari Mesir ke tanah perjanjian ditempuh 40 tahun, bagaimana dari Babil ke tanah perjanjian yang jauhnya 4 kali lipat? Apa enggak 160 tahun? Sekarang sudah umur 70 tahun, tambah 100 tahun. Bongko nang dalan wis, gak usah mulai wis. Halo? Ini cerita-cerita yang ditanamkan orang tua tentang kesengsaraan. Cucunya lagi berkata, ndak usah wis lah. Kita jadi pegawai negeri sudahan, dipelihara raja. Untuk apa kita pulang? Nanti sampai sana bikin sawah mana, bikin ladang mana, usaha baru mana. Belum tentu lek sukses, belum tentu berhasil. Ndak usah lah. Opo ono iae, hidup ini sudah nikmati saja. Nerimo ing pandum, ojo kate aneh-aneh. Wis lah, diam saja. Akhirnya walaupun raja memberikan kemerdekaan, orang Israel itu rasa-rasan pulang. Kenapa? Mentalnya sudah ketakutan. Ceritanya tidak ada yang mendukung. Semua pikirannya cuma satu. Dari Mesir ke Yerusalem 40 tahun.
Apalagi dari Babel ke Yerusalem 4 kali lipat. Waktu kita dulu di padang gurun mau nunut jalan, tadi khotbah tadi pagi, mau nunut jalan ke orang Edom, nunut itu loh enggak diizini. Sampai nenek moyang kita ini ngesuik, ngerayu, ngomong kita mek jalan tok kok enggak makan apa-apa. Lek sampai ada yang dipetik, lek sampai hewan kami minum selokan ada di negaramu, airnya tak bayar. Tahu nenek moyang kita dimusuhi, enggak boleh jalan, munyer lagi kita. Lalu sampailah ke daerah dari Edom karena tidak boleh lewat. Masuk ke Moab, kita naik ke sebuah bukit yang namanya Hur. Pimpinan kita meninggal namanya Harun. Susahnya tidak karu-karuan. Belum susahnya habis, baru jalan naik ke pegunungan Pisgah. Musa mati di sana. Aduh, nenek moyangnya cerita, cucunya mendengarnya dan berkata apa? Mangkan wis gak usah pulang, gak usah pulang. Sampai pemilu, siapa yang mau pulang? Cuma sebagian dipimpin oleh Zerubabel. Yang lain tidak mau lagi. Ayo lagi, siapa yang mau pulang susulan? Pulang yang kedua dipimpin Ezra. Siapa lagi mau pulang? Ada lagi yang pulang lompat 3 dipimpin Nehemia. Lah kenapa? Mereka sudah dicekoi berita-berita yang membuat mereka sejarah masa lalu, yang membuat mereka terpuruk dalam pemikiran. Makanya Bapak Ibu hati-hati. Kadang-kadang saya juga salah cerita kepada anak-anak, kepada cucu-cucu tentang penderitaan. Tadi pagi saya ngomong, saya 1 kali makan malam, ya cuma ada super mie, lalu hujan-hujan. Sementara super mie tidak jadi-jadi, anak saya ngomong, cek suwe nih sembok, kata didadi mie. Saya ngomong sabaro, ini sudah zaman kemurahan, penak zaman sekarang ini. Super mie itu instan, zaman nih bapak. Siapa yang pernah cerita itu? Woi, zaman nih bapak. Bapak itu dulu melok engkong, melok emak. Ya kayak gini, hujan-hujan kepengen mie, gak ono instan. Mesti beli ke warung mie mentah. Leren digodok mana, bikin bumbu mana, berambang goreng dewek. Sekarang kabeh ono, sabar. Dulu sengsara. Saya cerita sama anak-anak saya, waduh pokoknya sengsara. Anak saya nyaut, sama mereka dengar sakno bapak Isoro gitu kan ya. Terus anak saya yang kecil, sekarang ada di situ itu ya, anak yang paling kecil. Dia berkata begini, nah gitu bapak dulu soro ya, nemen. Emak itu ya soro, sungguhan soro, engkong ya soro. Duh sakno lo ya, jadi bapak iku soro lo bian. Ibu ya apa ibu? Ibu tambah soro, pendeta gajine mek titik anak itu. Mangan bubure didum, aduh saknone mereka soro-soro. Akhirnya apa? Tapi sorry ya Pak ya, sakmene iku gak iri ambek soromu iku. Kurang ajar apa ndak ya. Sampai tak jegluk none, Mas yo aku yo gak kate bagi soroku nang kondok, aku ngomong gitu ya. Sekarang ini kan enak saudara ya. Kamu sekolah cengkrik naik mobil, pulang naik mobil, buku les dicepakno, sopir jemput, panganan nyepak. Pak bapak iki sokon dokter Cipto, jalan PP sehari 1 kali. Koentol iki sampai mentol rasanya. Halo betul ya? Terus saya ditanya, lah kok gak numpak motor? Motornya patakmu abin, gak numpak motor itu. Lah betul saudara ya? Terus anak saya gede ngomong gini, lah gitu dulu tuh soro ya Pak. Lah iya, lu ngono kok gelem urip soro kaya ngono. Gregetan apa ndak saudara ya? Tapi saya pikir-pikir cerita itu bukan hanya di keluarga saya. Di kalangan orang Israel membuat begitu. Sehingga waktu mereka pulang dari Babel sampai ada 3 kelompok. Kenapa? Mereka semua rasa lebih nyaman di zona nyaman. Walaupun sebetulnya belum diberkati dengan secara luar biasa. Padahal mereka puas. Tidak apa-apa, tidak usah pulang. Yang penting makan cukup. Ya, kerja isa punya makanan, ya cukuplah. Ya, pokoknya iso nyambut gawe, digawe mangan, sudah pakaian ada, sudahlah. Kalau orang sekarang ngomong, ndak usah ake-ake macam cita-cita ndak usah ada, apalagi mari Covid. Ada wis pokoknya gangdoan jalan, saonoe lah yang penting ada 3C sian ya. Isa co dapat cuan, isa cia, sudahlah, CC cu Yesus lah. Halo? Amin. 1 kali saya main sama teman saya. Ya, teman saya ini orang Tionghoa, teman dekat sama saya, kayak dulur sama saya.
Bahkan dia kalau panggil saya ini pakai nama samaran. Dia selalu berkata gini, ya Posun, uripmu, saya ini dulu dipanggil Hoksun, teman-teman saya ini sekolah. Ya, soalnya saya kan tenglang. Peteng-peteng hilang. Ya. Lalu teman saya itu ngomong begini, tengah-tengah kita jalan, naik mobil saya, ada orang mati. Lah, ini enggak ngomong no suku loh, ngomong no prinsip pikir. Ada orang mati itu, ya, yang satu teman saya lagi iniren, orang Indonesia ngomong begini, aduh ono wong mati, jembaro kubure padha ngodalani. Pernah sudah dengar itu? Halo pernah? Jembaro kubure padha ngodalani. Yang satu orang Tionghoa, yang satu orang Jawa. Saya ngomong, doamu iki wong Jawa sing nikmati sebelahku iki. Apa doa nih? Jembaro kubure padha ngodalani. Sak jembar-jembari kuburmu jembaran DE. Halo? Betul ya? Lah wong Jawa ki kuburane mek sak meter kali 2 meter. Betul. Miring maneh turune Saudara ya. Lah iki 10 meter persegi. Halo. Lah sak kota iki gawe bongpene mbahmu iku ae digedhe sak kampung kabeh dadi siji nang kono. Jembar DE. Lah lek padang ngodalane, lah tele padang ya apa? Lek mbahe DE sing budal ana montore polisi, nyengkreh kabeh becak-becak ngale bemo-bemo nyengkreh, peti ku jalane lancar. Lah kene mbahmu wis mati digotong, dikai dhuwit ngarepe dhuwit cilik, kricik arek cilik-cilik mengko-mengko. Lah kapan padange saya ngomong gitu ya. Iya ya suwe-suwe kaya ngono mangkane melok dhek ya saya ngomong gitu ya. Kita ini guyon-guyonan tapi sebenarnya nasihat, cerita orang tua itu kalau sudah mulai meracuni pikiran kita, kita menjadi orang yang apatis, tidak ada perkembangan, dihiburkan dengan kata-kata yang sepertinya benar, tapi salah. Dijak hidup enak kok berkata, cukuplah sudah, yang penting bisa kerja. Ngini ae wis bersyukur, timbangannya tidak punya. Sudah diberkati Tuhan kok, sudah diberkati Tuhan. Saudara, Tuhan pasti memberkati kita dan berkatnya itu berlipat-lipat ganda. Double porsi. Yang setuju, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Akhirnya tadi pagi ceritanya, Ezra pulang, tidak kayak Musa pulang. Alkitab berkata tanggal 1 bulan 1 Ezra berangkat. Tanggal 1 bulan 5 Ezra sampai. Jarak boleh 4 kali lipat. Ditempuhnya kalau Israel pada zaman Musa menempuh 40 tahun cuma seperempat. Ini 4 kali lipat ditempuh 4 bulan. Oh pada double porsi itu. Kalau waktu Musa cuma nunut jalan saja. Raja Edom melarang. Raja Edom tidak membolehkan. Ndak makan, ndak medek buah. Nanti lek hewanku minum paritmu, tak bayar. Ndak isah. Ezra waktu pulang ke Yerusalem, ndak cuma dapat bekal dari raja, sangu dari raja, dapat surat keputusan raja. Semua bendahara, gubernur di seberang sungai Efrat harus memberikan apapun yang dibutuhkan oleh Ezra dan umat Tuhan dalam perjalanannya. Itu loh penyertaan yang Tuhan sediakan. Yang setuju katakan amin. Jangan biasa-biasa yang Anda harap. Karena apa? Tuhan sediakan yang luar biasa. Jangan terima apa adanya sekarang. Jangan puas dengan keberadaan kita. Ada sesuatu yang lebih hebat yang Tuhan sediakan di sana. Yang percaya katakan amin. Bagaimana kita mesti berbicara sekarang? Apakah kita boleh berkata, sudah wis to sing Jawa ngomong trimo ing pandum wis didumi sakmono ya wis to bersyukur. Jangan pikir Tuhan cuma berikan untuk itu. Tuhan menyiapkan kepada saya, menyiapkan kepada saudara berkatnya, penyertaannya, kemurahannya, anugerahnya berlipat-lipat ganda. Asal engkau percaya. Amin. Apakah yang kita lakukan sekarang? Coba kita lihat kitab Ezra sebentar. Pasal 7 ayat 28. Perhatikan ayat itu.
Dan dia telah menunjukkan kebaikannya yang besar kepadaku di hadapan raja, Dan Tuhan telah menunjukkan kebaikannya kepadaku di hadapan raja, para penasihatnya dan segala para pembesar penasihatnya dan para pembesarnya. raja yang berkuasa. Ya, Dan aku menjadi kuat karena tangan aku Yahweh. menjadi kuat karena tangan Yahweh. Perhatikan kata itu. Elohim, Aku menjadi kuat karena tangan Yahweh Elohim. Terus? Elohim menaungi aku. Ya. Dan aku mengumpulkan dari antara orang Israel Ya. pembesar-pembesar untuk berangkat pulang bersama-sama denganku. Perhatikan ayat ini. Persiapannya Esra pulang. Persiapannya Esra meninggalkan tanah jajahan. Walaupun sudah nyaman, dia akan kembali ke negeri perjanjian yang Tuhan berikan kepadanya dengan hati yang kuat. Saya baca ulang. Dan dia, Tuhan, telah menunjukkan kebaikannya yang besar kepadaku di hadapan raja, para penasehatnya, dan segala pembesar-pembesar raja yang berkuasa. Perhatikan, dan aku menjadi kuat. Terjemahan yang lain berkata, aku menguatkan hatiku. Kalau saya terjemahkan ke bahasa saya, aku membaharui paradigmaku. Aku ngubah cara pikirku. Halo? Siapa yang yakin tahun 2024 adalah tahun berkat buat kita? Siapa percaya tahun ini tahun mujizat? Siapa percaya tahun ini tahun pelipat gandaan? Siapa tahun ini percaya yang miskin jadi kaya, yang kaya tambah kaya, yang sudah lebih kaya semakin kaya? Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Sorry, itu bukan slogan, itu bukan tema. Itu janji Tuhan pasti akan digenapinya. Apanya yang dirubah? Paradigma. Jangan berkata begini, kita bersyukur kok, kita tidak nuntut apa-apa. Tuhan baik, sudahlah pokoknya ono dipangan, ono disandang, wes awak sehat, sudah. Sorry. Itu bukan rencana Tuhan, itu rencanamu. Kita ini sudah tidak usah ngoyo-ngoyo, kan sudah punya pabrik. Lopo kadang ngoyo-ngoyo. Lah perkara ono kerusuhan 2024, ono apa? Ringkesen pabrik dijual, digawe mangan dhewe. Cukup kok 7 turunan. Weh, itu pikiranmu bukan pikirannya Tuhan. Pikirannya orang yang seperti itu tidak akan pernah maju. Tuhan punya rencana, di depan itu ada berkat luar biasa. Tanah perjanjian itu limpah-limpah dengan berkat yang hebat. Tanah perjanjian itu baik rohani maupun jasmani, tidak kekurangan apa-apa. Saudara harus yakin itu. Amin. Yakin, untuk yakin itu apa yang diubahnya? Sorry saya katakan lagi, sorry. Paradigma, pola pikir. Esra berkata, aku menjadi kuat, aku menguatkan hatiku. Coba kita lihat bagaimana cara menguatkan hati. Pasal 7 ayat 10 Pak. Kitab Esra pasal 7 ayat 10. Ini caranya menguatkan hati. Esra telah menetapkan hatinya Esra telah menetapkan hatinya untuk mengikuti Taurat Yahweh. untuk mengikuti firman Tuhan. Jangan ikuti pikiran kita. Jangan ikuti nasihat orang tua. Jangan ikuti penghiburan orang yang lain. Jangan ikuti cara pikir orang tidak kenal Tuhan. Ayo saya dan Anda meloo, ikuto, nuruto planningnya Tuhan. Bukan pikiran saya dan Anda. Memang kita mesti percaya diri, tapi lebih dari percaya diri, harus percaya Tuhan. Amin. Orang terlalu percaya diri cuma menimbulkan sebuah sikap yang namanya superiority complex. Merasa sok bisa, merasa sok hebat. Dan orang yang sudah punya superiority complex, orang itu jadi hidup dalam ilusi dan halusinasi. Anda pernah duduk di atas kereta api mau berangkat.
Kereta apinya jejer 2, Anda duduk di sini. Lalu yang berangkat sebelah. Terus Anda lihat, merasa, loh wis budal. Pernah? Halo? Ayo ingat-ingat, pernah? Ya, merasa diri, wis berangkat. Dadakno kereta entek, dek noleh. Loh, kok ndek stasiun? Lah yang berangkat siapa? Sebelah. Itu orang yang hidup dalam ilusi. Dipikir dia yang maju, orang lain yang sudah sampai mana-mana. Dia lagi stagnan, diam di tempat, buangga. Sekejap begitu kaget, dia berkata, loh ternyata orang lain berangkat. Kenapa? Terlalu superiority kompleks. Percaya diri boleh. Tapi jemaat YHS di atas percaya diri ada percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena apa yang diri kita tidak bisa lakukan, Tuhan sanggup melakukan buat kita. Ada tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Lanjut Pak. Dengan cara mengikuti Tuhan atau mengikuti Taurat Yahweh terus. Dan melakukannya serta melaksanakannya. Kenapa? Firman itu tidak ada arti kalau tidak ada pelaksanaan. Makanya saya lihat dalam upacara negara, ada sebuah perintah itu diperjelas. Upacara militer itu beda dengan upacara anak SD. Aba-abanya, perintahnya selalu lebih jelas, lebih panjang. Untuk apa? Supaya peserta upacara itu mengerti. Setelah mengerti, lalu digerakkan untuk melakukannya. Contoh, seorang komandan upacara dalam upacara kemerdekaan Republik Indonesia, dalam peringatan itu, kalau sudah protokol berkata, penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih. Apa katanya komandan? Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat senjata. Betul? Kenapa kok didawakno? Kopenge peserta ini cek krungu. Kalau sudah hormat kepada bendera Sang Saka Merah Putih, hormat senjata. Semua sudah siap-siap dengan senjatanya. Begitu dia kata, gerak, gerak. Betul? Siapnya juga begitu. Ya, kalau sudah selesai sampai atas, kasih lagi apa-apa. Tegap senjata. Tuh hatinya bergetar misalnya. Gerak. Balik. Saya berdoa sepanjang saya menyampaikan firman, Anda tangkap perintah Tuhan. Anda tangkap apa yang maunya Tuhan. Anda perhatikan apa yang Tuhan beritakan. Saudara pulang dari ibadah kedua, langsung keluar, langsung melaksanakannya. Dan waktu saudara melakukan firman, terus Pak. melakukannya serta mengajarkan kepada Israel. Mengajarkan ketetapan-ketetapan. Dan peraturan-peraturan. Dan peraturan-peraturan kepada Israel. Anda ini diminta mendengar firman, mengerti firman, melakukan firman. Nanti anak cucu kita itu ndak usah kita ajar, nurut kepada kebiasaan kita. Saya punya pengalaman dengan cucu-cucu saya ya gudung guyu saudara ya. Saya ini paling ndak suka kalau ada orang nangis tanpa tujuan. Grogeten aku lihat orang nangis itu saya. Apalagi ada anak ngeringi. Aduh, saya ini punya anak 2, ndak ono sing ngeringi. Saya ini sampai ngomong sama anak-anak saya. Don, arek ngringi kayak arek gendeng itu. Saya ini ngomong sama anak-anak saya, ojo ngringi ae, ngringi ae kayak arek gendeng. Loh, satu kali saya main-main ke tempat lain, ada anaknya orang ngringi ae. Anak saya yang gede ngomong ini, ngringi ae ada di gendeng. Saya. Ya. Nah, satu kali saudara, di depan toko Lido, anak saya yang gede itu masih umur 2-3 tahun.
Dia minta mobil-mobilan, nangis. Saya duduk di depan itu. Pojokannya kayu tangan itu, BCA kan ada toko mainan Lido. Golong-golong di situ. Dia ngomong, Bapak aku belikan itu, aku belikan itu. Lah saya kan jadi guru. Guru kan punya tanggal gaji, tanggal 1. Kita tanggal tuwek. Aku ngomong, Bapak enggak punya duit. Kalau kamu mau mobil-mobilan itu, nangis sing buanter, gulung-gulung, nanti tante niku mudun kamu dikasih. Gulung deh itu ya. Tante ini wes di sebelah perapatan itu. Buang, aku pengen itu, aku pengen itu. Terus, kenapa tante enggak turun? Ya kita mesti pulang dulu. Tunggu tanggal 1, terus pulang. Sampai rumah tak tuturi. Jadi ono firman, mintalah maka kamu akan diberi. Ketuklah pintu-pintu dibuka, carilah maka kamu akan mendapat. Ini firman Tuhan, tak tambahi Bapak, tambah apa? Ngeringilah maka kamu akan ditapuk. Tambahan. Aku paling puak lihat orang ngeringi itu saudara ya. Ya toh? Ayo, apal. Apa itu? Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Ngeringilah maka kamu akan ditapuk. Satu kali ngeringi mana? Setan nak. Oh mau nangis anak. Sulit ya nangis ya. Pok terus nangis. Wah selamat ya sukses. Nangis terus. Gregetan saya. Lah contoh ini saya ditiru cucu saya. Kemarin dulu itu cucu saya dua-duanya itu mainan. Terus yang kecil nangis mau umur setahun. Dia ngomong begini. Bapak, cucu saya dua-dua panggil saya Bapak. Tidak ada yang panggil Iyang, tidak ada yang panggil Engkong, tidak ada yang panggil Opa. Lah kenapa? Dengan iman dipanggil Bapak, cek awet nom gitu. Ya. Terus saya ngomong gini, kenapa nak, kenapa? Namanya Benji yang kecil. Itu loh, Benji crying terus. Tidak apa-apa, kan masih umuran. Ya. Olin kan tidak boleh crying. Iya kan, Olin seumur berapa? Umur 4. Ya makanya tidak nangis. Terus loh, nangis lagi Bapak. Ya kamu kasih nasihat. Dia duduk di sebelah adiknya. Ngomong gini, Benji, no crying, you know. Tak lihat aja. Jajali dituturi apa di anak 4 tahun. If you want crying, you pray. No crying, no pray. Ngerti? Adiknya diam. Lah begitu. Maksudnya dia boleh nangis kalau sembayang. Kalau tidak sembayang tidak usah nangis. Saya ngomong iki pantai Kosta tenan nih gitu. Kenapa? Saya jadi ingat bapaknya dia yang saya dulu marah sama dia. Pernah satu kali jatuh juga nangis. Bapak sudah mengingatkan. Tidak boleh nangis kalau tidak sembayang. Kalau sembahyang saja boleh nangis. Jadi begitu nangis tahu saya langsung kepada Yesus tolong. Yesus tolong. Bagaimana kita bisa mendidik anak? Dengan tindakan kepada firman, anak itu ikut. Yang setuju katakan amin. Bagaimana Israel menjadi lemah dalam pemikiran? Karena nenek moyangnya yang diceritakan cuma kelemahan, kesusahan. Ya memang cerita tentang Tuhan, cerita tentang kasih, cerita tentang penyertaan. Tapi yang diceritakan bukan hal yang luar biasa. Ceritanya itu yang susah-susah. Ada banyak orang yang suka ibadah itu khotbah yang susah-susah. Nanti musik pelan-pelan, setengah suara. Yesus dipaku, saudara. Haleluya. Terus ketemu cucu saya. No crying. Ya. Nah, apakah yang didapat dari Taurat? Kenapa Esra mengajarkan Taurat? Kitab Taurat itu dalam bahasa yang asli namanya Pentateuch. Pentateuch itu 5 kitab pertama dari kitab Perjanjian Lama. Yang terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini disebut dengan kitab Taurat. Lah, dalam kitab Taurat ada tulisan orang yang disertai Tuhan. Sekali lagi saya tanya, siapa yang yakin tahun ini adalah tahun penyertaan Tuhan? Yang yakin saja, angkat tangan kanan tinggi-tinggi, kita tepuk tangan di atas untuk Tuhan yang menyertai kita.
Amin. Bagaimana Tuhan menyertai seseorang? Coba kita baca Kejadian 39 ayat 1 mulai. Nih penyertaan Tuhan dalam tema kita tentang double portion. Yusuf telah dibawa ke Mesir Yusuf telah dibawa ke Mesir. dan Potifar seorang Mesir, pegawai Fir'aun, Ya, pemimpin para pengawal, Ya. telah membelinya dari tangan orang-orang Ismail yang telah membawanya ke sana. saya yakin Anda tahu cerita ini. Seorang yang namanya Yusuf itu anak nomor 11 dari Yakub. Dari istri yang dikasihinya namanya Rahel. Jadi anaknya Yakub itu ada 12 laki, 1 perempuan namanya Dina. Dan Yusuf ini anak nomor 11. Siapakah nomor 1 Pak? Nomor 1 namanya Ruben. Dia punya adik namanya Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Gad, Aser, Naftali, Isakar, Sebulun, Yusuf dan Benyamin. Jadi Yusuf itu anak nomor 11. Ceritanya mereka tinggal di Hebron, disuruh oleh ayahnya menemui saudara-saudaranya. Mereka mencarinya sampai ke daerah yang disebut dengan Dotan. Dan sampai di Dotan itulah dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dan setelah dia dijual, dibeli oleh pedagang-pedagang budak dari Ismailia atau orang Ismail, orang Arab. Lalu dibawa ke pasar budak, dibeli oleh pegawai Firaun, ya namanya Potifar. Saya cuma ingatkan, Yusuf ini statusnya bukan lagi manusia biasa, dia punya status budak. Budak itu dalam bahasa Yunani disebut dengan kata doulos. Ya. Dalam bahasa Kuoi pakai kata buren, bukan buren loh ya, buren. Buren itu kan pembantu. Buren, ayo Pastor Budi, Pastor Ali tolong saya. Bu itu apa? Bu, oh Bu Yola. Bu, tidak. Ren, siapa tahu? Orang. Makanya ren orang itu punya sebutan. Wo inhiren. Ya. Damen cungkoren. Ada matularen. Ambonren. Di sini ada loh Batak ren. Ada Pak Sinbolon. Yang tidak ada cuma Leoren. Ren itu orang. Lah, puren ini artinya orang yang sudah pu. Puren itu artinya orang tidak diorangkan. Namanya budak, sudah dijual. Dia tidak punya hak apa-apa. Mau dikapak-kapak, mau diapakan saja oleh yang beli. Tidak ada hukum lagi, dia budak. Jadi yang kita bicarakan adalah seorang budak yang namanya Yusuf. Yang dijual oleh saudara-saudaranya. Sekarang dia ada di Mesir sebagai seorang budak. Tapi perhatikan ayat 2, tolong. Yahweh menyertai Yusuf Yahweh menyertai budak yang satu ini. sehingga ia menjadi seorang yang berhasil. Sehingga ia menjadi orang yang sukses. Berhasil. Terus. Dan ia berada di rumah tuannya. Dia orang ada Mesir. di rumah tuannya. Terus. Tuannya melihat bahwa Yusuf disertai Yahweh. Ya. Dan Yahweh membuat sukses segala yang ia kerjakan. Yahweh membuat budak ini sukses. Perhatikan ya. Yahweh membuat budak ini sukses. Segala yang ia kerjakan. Perhatikan. Kita ini lagi bahas seorang budak. Ya. Budak itu adalah doulos. Doulos itu adalah orang yang tidak diorangkan. Orang sudah tidak dianggap orang. Makanya orang yang diperbudak, yang jadi budak, itu mau dilakukan sebagai apapun boleh. Samson atau Simpson itu pernah menjadi budak di antara orang Filistin. Suruh apa dia? Matanya sudah buta. Disuruh apa? Dia disuruh narik gilingan gandum keliling. Sampai kapan? Terserah, wong dia budak.
Tidak diorangkan. Sorry, mungkin hari ini ada orang lagi duduk sedang merasa tidak diorangkan. Gua ini kan barep, gak dianggap. Apa aku iki? Mungkin ada yang sedang begitu. Mungkin di antara tante-tante, oma-oma, taci-taci yang ayu-ayu ini di dalam hatinya ada apa? Gua ini betul punya mantu gak ngorang-norang. Oh no gua loh, lewat iyo gak permisi. Pergi enggak pamitan, dianggap opo aku iki. Mungkin Anda merasa sudah tidak diorangkan. Tenang, dengar dulu ada berita. Ada seorang yang sudah tidak dianggap orang, tapi disertai oleh Tuhan. Apa yang dilakukannya? Dia menjadi seorang budak dan firman Tuhan berkata, dia disertai Yahweh dan Yahweh membuat sukses. Budak itu kan keberadaannya. Tapi Tuhan membuat dia sukses. Apanya yang dibentuk lebih dulu? Tadi berkata budak menjadi sukses. Apanya yang diubah? Lihat tangan saya. Yang diubah adalah paradigmanya. Siapa yakin hidup sukses? Siapa percaya pasti sukses? Amin. Jangankan Yusuf yang baru dibawa ke perbudakan. Saudara sekarang ini lagi duduk di sebuah ruangan. Apa sih Pak namanya ruangan ini Pak? Hei. Yang keras. Loh ini loh ruangan apa namanya? Ayo yang keras. Lebih keras. Kita ini hebat loh, punya 3 gedung, 3 ruang. Ada ruang yakin, ada ruang hidup. Sekarang kita sedang di ruang sukses. Anda duduk di ruang sukses. Di mana paradigmamu? Jangan-jangan orangnya duduk di kursi ruangannya ruang sukses. Tapi pikirannya, mateng kon, tahun 44 iki wis kiri temenan wis. Toko tak dol buyar mbambong wis, temenan wis. Pikiran apa itu loh? Oh dulu enak Pak, durung Covid. Covid itu datang, entek wis. Tapi saya puji Tuhan, koncoku nyawon entek, aku jek duwe bondo kare didik. Mari ngene kere wis. Melarat wis. Kumeyu lah. Saya berkata berhenti. Ayo kita mengubah dalam nama Yesus. Saya sukses. Kita sedang ada di ruang sukses. Kita imani pasti sukses. Kita menjadi orang sukses karena Tuhan yang membuat kita sukses. Yang setuju katakan amin. Yang dirubah itu paradigmanya lebih dulu. Nah orang yang berubah paradigmanya, perhatikan ayat 3. Dikit lagi Pak. Tuannya melihat bahwa Yusuf disertai Tuannya Yahweh. melihat, tuannya tahu, tuannya ngerti. Ya, bahwa apa? Bahwa Yusuf itu disertai Yahweh. Terus Pak. Dan Yahweh membuat sukses segala yang Dan ia Yahweh kerjakan. memanglah yang membuat segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf jadi sukses. Terus Pak. Maka Yusuf mendapat kemurahan di mata tuannya. Dengar, maka Yusuf mendapat kemurahan. Yusuf mendapat kemurahan di mata Potifar, orang yang membelinya, tuannya. Terus. Dan ia melayani tuannya itu. Ia melayani tuannya itu. Dan dia mengangkatnya atas seisi rumahnya. Ia mengangkatnya seisi rumahnya. Serta mempercayakan seluruh Dengar harta. baik-baik. Serta mempercayakan. Ulangi kata itu. 1, 2, 3. Yang keras. 2, 3. Mempercayakan. Terus. Seluruh harta benda miliknya Ya. ke dalam tangannya. Oke. Yusuf belum punya apa-apa. Ini langkah pertama. Perubahan paradigma. Perubahan cara pikir. Itu mengundang kepercayaan. Ya. Orang yang disertai Tuhan selalu dapat kepercayaan. Dan Tuhan itu sebenarnya memberkati saya, memberkati saudara. Bukan menjadi pemilik. Kita ini orang yang dapat kepercayaan. Dan orang yang disertai Tuhan, dia mampu mengembangkan
apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Anda kalau dipercayai pabrik, kerjakan pabrik itu dengan baik. Itu bukan milikmu, itu milik Tuhan yang dipercayakan bagimu. Anda yang dipercayai toko, itu duduk tokomu, itu toko ini Tuhan. Anda dipercaya, lah kok no sing genah. Anda yang punya salon, aja mikir iku wekmu, itu Tuhan punya. Lah kenapa saya di situ? Tuhan yang taruh Anda di situ. Anda yang punya jemaat yang melayani, jangan pikir itu jemaat punyamu. Tuhan mempercayakan pelayanan kepadamu. Amin. Anda yang punya talenta kayak Koroni, main musik. Jangan pikir talenta itu kamu punya loh. Itu Tuhan kasih kepercayaan. Dan siapa yang didapatkan menjadi orang percaya, bisa dipercaya yang kecil, dia pasti akan dipercaya hal-hal yang besar. Berangkat dari mana? Perubahan paradigma. Jenenge budak itu suruh punya opo, tidak akan punya apa-apa. Karena paradigmanya berubah, karena penyertaan Tuhan, pola pikirnya berubah, yang dipercayakan itu barang-barang yang indah. Ya, dapat kepercayaan. Dasarnya itu kepercayaan. Coba kita lihat, kalau suami istri menikah didasari kepercayaan, itu suami istri pasti hidupnya nyaman. Jangan didasari karena saldo. Halo? Sekarang setiap kali saudara masuk pintu tol selalu ada pengumuman. Pastikan saldo Anda cukup. Betul? Oh iya? Pernah baca? Lah memangnya kalau saldo tidak cukup ya apa Pak? Macet. Yang bikin macet itu karena saldo tidak cukup. Halo? Kalau rumah tangga cuma didasari karena saldo, di mana saldo tidak cukup, macet. Sing wedok mecoco ae. Sing lanang bolak-balik nutuki batuke ae. Ngeluh aku, gak. Lah apa ngendang ini? Pusing gua. Lah kenapa? Wome yujen lah. Kenapa? Saldo yang jadi dasar. Pelayanan juga begitu. Kalau kita melayani Tuhan karena dasarnya Tuhan percaya, kita akan melayani Tuhan dengan sukacita, damai sejahtera, pantang mundur, tidak bolak-balik keluar hanya karena sesuatu keadaan. Yusuf ini keadaannya budak, tapi hatinya sejahtera. Kenapa? Tuhan memberikan kepercayaan. Mau dipercaya Tuhan? Mau lebih dipercaya Tuhan? Ubah paradigma kita. Dan dalam paradigma itulah ada perubahan hidup. Saya yakin, tidak kebetulan kok kita ada di ruangan ini. Ini ruang sukses. Dan dengan iman saya berkata, setiap orang yang ada dalam ruangan ini, baik di atas mau di bawah, ini adalah orang-orang sukses. Anda sukses, pasti sukses. Yakin Anda hidup sukses. Tuhan memberkati kita sekalian.